Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur tentunya senantiasa marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat kudrah dan iradahnya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini tentunya kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tentunya senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, gimana sahabat kabarnya hari ini? Baik-baik saja dan tentunya kembali lagi Terpot Teratai Putih Podcast. Ya, baik, pada kesempatan hari ini tentunya kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ya, siapakah tamu-tamu kita? Ya, nanti kita akan perkenalkan satu persatu. Oleh karena itu tentunya sebelum nanti kita akan kenalan nih dengan tamu-tamu kita, ya, tema kita pada kesempatan kali ini di Terpot ya Teratai Putih Podcast yaitu kontribusi hadiah umroh bagi kinerja kepala tata usaha di Yayasan Teratai Putih Global. Baik, langsung saja kita akan perkenalkan untuk bintang tamu kita pada hari ini. Yang pertama itu ada dari Kepala TU SMP Pak Widodo. Ya, gimana Pak Widodo? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak ya? Amin, amin. Alhamdulillah. Kemudian bintang tamu kita yang kedua itu ada Kang Asep. Biasanya kalau saya panggil dekat dengan beliau ya. Biasa nama lengkap beliau Bapak Asep Saifuddin SPDI. Gimana Kang Asep, kabarnya sehat? Assalamualaikum, alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat ya. Pokoknya Pak Asep ini beliau bertugas di Kepala TU atau Tata Usaha di SMA Islam Teratai Putih Global. Baik, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan berbincang-bincang mengenai banyak tentunya, mulai dari pengalaman bekerja di Yayasan Teratai Putih Global yang sepertinya kedua pembicara kita atau bintang tamu kita ini yang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Oleh karena itu ya kita mungkin dari pertanyaan pertama tentunya karir selama di Yayasan Teratai Putih Global itu berawalnya seperti apa, mulai dari sebelumnya ya, dari tahun berapa sampai berapa, terus kemudian hingga sekarang ini. Silahkan dari siapa dulu nih, Pak Wid atau Pak Asep? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Arif Widodo. Untuk kali hari ini saya bertugas sebagai Kepala Tata Usaha di Kepala Tata Usaha SMP Islam Teratai Putih Global. Baru mulai kemarin bulan Agustus. Sebelumnya saya bertugas di SD Islam Teratai Putih Global. Saya memulai bekerja di Yayasan Teratai Putih Global pada tahun 2003, tepatnya mungkin sekitar bulan Agustus 2003. Alhamdulillah waktu itu langsung di unit SMK Teratai Putih Global 4 di Ciketing. Ya. Itu di situ kebetulan sekitar 2 tahun. Kemudian saya dipindah lagi ke Yayasan Kebagian Keuangan. Itu bagian keuangan sampai tahun 2007 2008 ya. Terus saya dipindah lagi waktu itu ke Tata Usaha SMA waktu itu masih SMA ya. Tahun berapa waktu itu? Kalau nggak salah 2008 2009 tahun ajaran 2008 2009. Hanya 1 tahun. Iya. Terus dari SMA saya pindah ke SMP. Kemudian waktu itu baru merintis SMP Islam SMP Islam karena kan waktu sebelumnya adalah SMP umum masih dan waktu itu juga masih berjalan ya SMP umum dan SMP Islamnya. 2009 waktu itu. 2009 2010 ya. Terus tahun akhir 2010 saya kembali lagi ke yayasan. Kembali lagi ke yayasan sampai tahun 2018 2019 ya. Terus baru ke SD Islam tahun 2019 2020. Dan tahun ini saya diberi kesempatan untuk ditempatkan di SMP Islam Teratai Putih Global gitu, Ustaz. Berarti lumayan ya, lumayan ya. Sudah 18 tahun iya. hampir 18 tahun. Hampir 18 dari tahun. tahun 2003 gitu, sampai saat ini. Iya.
betul. Jadi mulai dari SMK, terus kemudian ke yayasan, terus ke SMA, ke setelah itu SMP, ke yayasan lagi, terus ke SD dan SMP. sekarang di SMP. Berarti sudah 7 kali ya pindah. Bukan pindah, apa sih Bukan namanya? Rotasi seperti itu. Ya. Baik. Ya, luar biasa pengalaman dari Pak Arif Widodo ya, selama berada di Yayasan Teratai Putih Global mulai dari awal karir beliau dari tahun 2003 sampai saat ini, dan tentunya pasti masing-masing tempat ataupun unit yang tadi Bapak ceritakan ya kan banyak sekali pengalaman yang Betul. nanti akan kita kupas. Baik. Nah, kalau Pak Arif Widodo tadi sudah menjelaskan awal karirnya dari tahun 2003 ya sampai saat ini, dan kemudian berikutnya bintang tamu kita berikutnya nih Pak Kang Asep ya. Bagaimana dengan Kang Asep nih untuk pengalamannya awal karir bergabung di Yayasan Teratai Putih Global? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Asep Saifuddin. Saat ini saya dipercayakan untuk bertugas di SMA Islam Teratai Putih Global. Kalau tadi Pak Wid itu berawal dari tahun 2003 ya. Kalau saya lebih muda, berawal di tahun 2018. 2008. 2008. Jadi kurang lebih sudah 13 tahun sampai saat ini. Pertama kali bergabung di Teratai Putih, saya sebagai staf yayasan waktu itu. Staf yayasan 2008, kemudian 2011-2012 kalau tidak salah, saya mendapat tugas untuk di SMK Teratai Putih Global 3 Bekasi ya. SMK Teratai Putih Global 3 Bekasi cukup lama dari 2011-2012 sampai tahun 2017-2018. Kemudian dari 2018-2019 saya ditugaskan ke SMP Islam Teratai Putih Global. Nah, kemudian 1 tahun di sana dipindahkan lagi ke yayasan sebagai asmen dari UHP. Dapat 1 tahun di yayasan, kemudian tahun ini untuk tahun pelajaran 2020-2021 saya kembali ditugaskan di unit SMA Islam Teratai Putih Global sebagai sebagai kepala tata usaha. Jadi 13 tahun lah saya keliling ya, walaupun tidak seperti Pak Wid. Kalau Pak Widodo ini udah lumayan banyak, kalau saya hanya mencoba di SMP Teratai Putih Global 3 dan SMP, kemudian sekarang SMA begitu. Begitu. Baik. Tentunya juga mungkin ya beda-beda tipis lah mulai dari gabungnya. Kalau Pak Wid tadi 2003, kalau Kang Asep ini tadi 2008 ya. Seperti itu. Dan juga memang sama seperti Pak Wid tadi halnya, mulai dari SMK 3, kemudian di yayasan juga pernah ya? Betul. Yayasan 2 kali ya. 2 kali ya. Yayasan, kemudian 2018-19 kembali ke yayasan. Kembali ke yayasan lagi seperti itu. Dan sekarang menjadi kepala TU di SMA Islam Teratai Putih Global ya. Baik, luar biasa tentunya dengan semakin banyak kita berada di tiap-tiap unit ya, dari SMK kemudian di yayasan, SMA dan SMP, tentunya pengalaman ini terus semakin bertambah gitu kan. Dengan seiringnya pengalaman yang bertambah tentunya pasti ada dorongan untuk meningkatkan kualitas ya kan, kualitas kinerja tentunya di lembaga ataupun di Yayasan Teratai Putih Global. Nah, pembuktian untuk kinerja itu sendiri mungkin seperti apa dari sekian banyak pengalaman yang tadi sudah dilalui oleh Pak Arif Widodo, kemudian juga dengan Kang Asep seperti itu kan. Baik, memang mungkin setiap unit itu mempunyai ciri khas yang berbeda, masing-masing berbeda ya. Kayak seperti saya itu waktu itu di SMK Teratai Putih 4 ya, itu menangani anak-anak ya sudah remaja ya. Dan waktu itu sebagai guru atau enggak, sebagai di tata usaha juga. Jadi mungkin bergaulnya ya seperti dengan teman sendiri. Jadi karena waktu itu ya anak-anaknya juga cuman lebih dekat, lebih gitu besar ya, itu ya, karena usia juga kan mungkin enggak seperti kita mungkin adik sendiri gitu ya. Jadi memang ya itu. Terus saya juga waktu memulai di SMK 3 itu baru
pendidikan terakhirnya baru D3 gitu ya. Betul. Gitu. Ya. Kemudian untuk apa namanya, dari pengalaman yang tadi itu kan seperti kedekatan dengan para siswa tentunya ya kan, berada di apa namanya TP3 ya, dan kemudian juga sekarang di SMP. Dari sekian banyak pengalaman tersebut, kira-kira apa yang membuat semangat untuk apa namanya bukti kinerja dari Pak Arif Widodo itu sendiri? Ya, seperti saya tadi spiritnya. Ya. Seperti tadi saya bilang, setiap unit mempunyai ciri yang masing-masing ya, penanganannya. Jadi waktu mulai dulu dengan misalnya dengan remaja, terus waktu di SMA juga seperti itu, dengan anak dengan kita anggap sebagai mungkin adik sendiri gitu. Nah, mungkin waktu di SD sudah beda lagi, itu coba kita menganggap itu sebagai anak sendiri gitu, karena kan memang dengan berjalannya waktu ya. Betul. Dengan tentunya dari apa namanya penanganan yang berbeda itu juga memerlukan kita mempelajari ya, belajar cara penanganannya dengan anak-anak yang sudah remaja, dengan anak-anak yang masih tingkat SD gitu ya. Ya, jadi kita mesti belajar gitu ya. Gitu. Betul. Baik, terima kasih Pak Arif Widodo. Dan kemudian Kang Asep nih, yang memang istilahnya ya dari mulai menangani di lingkungan yang tadi dikatakan Pak Arif Widodo, karena kan memang usianya usia SMA ya ataupun SMK, dan kemudian dan selain dari apa namanya di lingkup dengan siswa, mungkin barangkali kinerja selama ini yang mungkin menjadi spirit ataupun penyemangat ya kan, mulai dari tahun 2008 sampai sekarang ini, kira-kira apa yang Pak Asep rasakan? Baik, kalau ditanya spirit ataupun yang mendorong kinerja saya di sini, justru pekerjaan itu sendiri. Jadi yang mendorong saya untuk terus lebih baik justru amanah yang diberikan itu sendiri kepada saya. Kenapa? Karena yang saya rasakan ketika pertama kali bergabung di Teratai Putih, mohon maaf, latar belakang pendidikan saya kan masih SMP. Jadi begitu bergabung itu masih SMP. Baru lulus SMP atau bagaimana waktu itu? Kalau baru lulus terlalu muda. Hanya saja memang saya baru apa namanya, bukan baru lulus, artinya hanya bermodalkan ijazah SMP gitu. Betul. Ustaz ya. Jadi ketika di yayasan memang belum ada tantangan di awal-awal. Karena memang kebetulan ditugaskannya itu sebagai, waktu itu kalau nggak salah, maintenance support di yayasan itu. Jadi di awal itu untuk mengembangkan fasilitas yang ada, karena kan yayasan Teratai Putih begitu luas ya. Sama-sama tahu waktu saya datang ke sini itu baru 6 hektar. Dan begitu melihat banyak lahan kosong, nah di situ dengan ketua yayasan itu berencana untuk membangun ini itu ya, dan difokuskan kepada pengembangan outbound ya. Akhirnya jadi kebanyakan di kebun waktu pertama kali ke Terbut itu ya, jadi kebanyakan di kebun. Nah, tahun kedua saya mulai ditarik ke Terbut Bisnis Manajemen. Jadi di samping di kebun, kalau misalkan nggak ada kegiatan, saya ditarik ke Terbut Bisnis Manajemen. Nah di situ pertama kali saya melihat komputer ya. Jadi mulai pertama kalinya saya merasa tertantang di situ. Ternyata saya lihat teman-teman ataupun senior-senior saya itu hampir semuanya memang sudah pintar lah ya, sudah mampu semuanya di komputer. Nah di situ saya mulai tertantang. Kenapa? Pertama kali saya merasa di sini tidak bisa apa-apa ketika diberikan tugas oleh ketua yayasan itu untuk mematikan komputer karyawan yang lain. Ketika di jam pulang, saya belum pulang, ada komputer nyala nih, Ustaz. Kemudian kata ketua yayasan, Pak Asep tolong matiin komputernya. Saya bingung, cara matiinnya gimana gitu. Akhirnya nunggu ketua yayasan pulang, keluar dulu, saya cabut dari itunya. Nah, di hari berikutnya banyak staf yang ngambek, siapa nih yang nyabut komputer gitu kan. Saya diem aja. Nah dari situ saya mulai terpacu. Wah ternyata berarti di sini harus bisa komputer saya. Di situ belajar dan guru pertama kali saya itu yang ngajarin komputer adalah yang saat ini menjadi manajer keuangan, putra ketua yayasan sendiri. Nah dari situ mulai belajar. Tahun ketiga ditugaskanlah ke SMK. Nah di sini lebih tertantang lagi, gitu.
Nah, di sini baru berpikir saya sudah nggak mikirin apa, yang penting saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Tugasnya apa itu kalau boleh tahu? Kepala TU. Kepala Waktu TU. itu masih koordinator TU. Ah. Koordinator TU karena memang saya nggak punya background apa-apa, ya kan. Kemudian ditugaskan sebagai koordinator TU, dan alhamdulillahnya di yayasan ini kan sekolahnya banyak, Ustaz. Ya. Ya, dari mulai grup TK, SD, SMP, SMA, SMK 1 sampai 4 Bekasi dan SMK Jakarta. Nah, dari situ dan teman-teman semua kepala TU itu udah mahir-mahir semua, udah senior semua, suhu-suhu nih seperti Pak Wit ini kan. Gitu. Udah mahir banget gitu kan Betul. di tentang keuangan itu. Nah, disitulah saya berkesempatan untuk belajar dengan para senior. Alhamdulillah 1 tahun 2 tahun saya bisa mengikuti atau mengerti bagaimana tentang ketatausahaan itu. Betul. Dan di pendidikan pun saya terpacu, ya. Makanya dari pertama kali saya masuk ke sini itu SMP, kemudian saya coba berusaha untuk ngikut paket C, walaupun paket C-nya itu saya di kampung di Sukabumi, jadi setiap hari Sabtu itu saya pulang, Sabtu sore pulang untuk ngikut belajar di sana paket C. Akhirnya setelah selesai paket C, kemudian ada kesempatan untuk beasiswa di UIN Syarif Hidayatullah. Saya ngetes juga tuh, coba-coba doang ke sana, alhamdulillah lolos, dan masih di SMK Teratur Global 3 tahun 2016, alhamdulillah sudah S1 dari UIN Syarif Hidayatullah. Jadi memang dari situ berpikir bahwa ya kerja itu memang belajar yang dibayar buat saya bisa belajar, saya juga dapat bayaran gitu kan. Akhirnya di tahun 2017-18 saya sudah tahun 2015-16 saya sudah menjadi kepala tata usaha. Artinya sudah disetarapkan dengan para senior yang tadinya koordinator TU, akhirnya menjadi kepala tata usaha. Ini sudah setarap secara jabatan dan tugas. Kemudian terus berjalan ke SMP, ke SMA, dan di yayasan pun sudah melihat jenjangnya gitu. Pertama kali jadi staf, kemudian disuruh belajar di SMK Teratai Putih 3, ditarik lagi ke SMP, ditarik lagi ke yayasan dengan jabatan yang berbeda. Dan memang kalau buat saya ketika ditanya apa yang membuat motivasi saya bekerja di sini, yang yaitu pekerjaan itu sendiri yang membuat saya lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan. Ya, baik. Tadi ada satu kalimat yang membuat saya tidak semua orang terpikirkan bahwasanya bekerja belajar yang dibayar ya. Bekerja gimana tadi kalimatnya itu? Bekerja itu belajar yang dibayar. Belajar yang dibayar. Jadi memang istilahnya di dalam kita menghadapi kesulitan dalam pekerjaan kita itu sendiri, justru di situ adalah peluang ya kan untuk belajar seperti itu. Dan jadi memang ya ketika tahun pertama ya kan ada di lapangan gitu kan, banyak di kebun gitu. Terus kemudian tahun keduanya sempat ngoperasin komputer karena emang belum ada pengalaman sampai dimatiinnya secara tidak wajar gitu. Harus dikomplain dengan rekan kerja kan seperti itu ya. Itu memang luar biasa, dan sampai akhirnya sekarang ini ya menjadi kepala TU di SMA, dan memang mungkin sebelumnya juga ada menjadi kepala TU di SMP Islam Teratai Putih Global ya. Tentunya mungkin ya inilah hikmahnya, dimana di saat kita mencintai pekerjaan kita dan kita kerjakan dengan setulus hati, betul-betul lillah karena Allah ya kan. Selain tadi finansial yang kita dapat, tetapi juga ilmu yang tidak kalah ya kita dapatkan seperti itu. Ya tadi seperti yang dikatakan Pak Asep tadi ya. Memang tadi saya sebutkan, saya juga awalnya kan masuk baru jenjang D3 gitu ya. Dengan adanya rolling penempatan pindah, jadi kita terpacu untuk lebih belajar. Nah, disitulah waktu saya dipindah ke dulu waktu 2009, maka saya harus meningkatkan kapasitas saya juga gitu kan. Harus saya lebih banyak belajar. Nah, makanya saya juga langsung meneruskan untuk mengambil S1 saya pendidikan gitu. ke berikutnya ya. Betul. Dari D3 Jadi untuk S1. itu sebagai motivasi kita untuk meningkatkan kapasitas kita, pengetahuan kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita di sekolah gitu. Jadi mengimbangi dengan tentunya pekerjaan ataupun penjabatan yang ada di lembaga atau desa, sehingga harus meningkatkan lagi
apa namanya jenjang pendidikan tersebut. Iya. Apalagi tadi Kang Asep bilang kan mulai dari istilahnya bukannya lulus SMP langsung jadi bukan, tapi mungkin juga istilahnya ya kalau yang namanya di lembur gitu kan, atau di kampung bantu orang tua dulu segala macamnya, kemudian ada kesempatan ya kan cari pengalaman atau merantau ke Bekasi, ya, alhamdulillah ketemu dengan Yayasan Teratai Putih Global, alhamdulillah selain tadi apa namanya ilmu yang didapat juga tentunya lebih meningkatkan dari jenjang pendidikan itu sendiri. Yes. Ya luar biasa ini, makanya memang pemirsa Teratai Putih Podcast ya tentunya kita harus apa namanya semangat dan mencintai pekerjaan kita ya apapun itu, dan karena memang di balik itu pastinya ada hikmahnya apa, kita akan menambah lagi pengalaman dalam bekerja. Nah kemudian nih satu lagi ya pertanyaan sebelum kita nanti break itu tentunya selama mengabdi di Yayasan Teratai Putih Global ini, kalau tadi Pak Widodo sudah berapa tahun di Terput? Hampir 18 tahun. Hampir 18 tahun, dan Kang Asep kurang lebih sekitar 13 tahun. Tentunya mungkin apa namanya sebagai apa namanya memberikan sebuah hadiah ya kan terbesar dari Teratai Putih Global itu sendiri, kira-kira yang pernah didapatkan apa? Iya, memang sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih sekali ya kepada khususnya kepada Pak Haji Said Dr. Najib Saiful MM selaku Ketua Yayasan. Saya telah diberi kesempatan untuk berkarir ya di lingkungan Yayasan Teratai Putih Global dari 2003 sehingga apa namanya setelah dari itu juga ada salah satu hal yang apa namanya saya bisa beda dengan tahun sebelumnya waktu saya belum bekerja di sini. Yaitu apa satu di sini alhamdulillah kita kan karena di area kampus Teratai Putih ini kita ada masjid. Ya. Waktu itu sedangkan diwajibkan untuk semua guru karyawan untuk sholat berjamaah zuhur dan asar, dan itu lama-kelamaan yang dulu sebenarnya saya jarang ke masjid kecuali mungkin hari Jumat gitu ya dulu sebelum apa namanya sebelum bergabung di sini gitu ya. Alhamdulillah di sini bisa gitu ya apa namanya terbiasa sholat di masjid gitu. Nah, itulah salah satu hal yang apa namanya paling yang membawa kita ke sampai sekarang gitu ya. Jadi ya, peningkatan berubah, di ibadah betul. gitu ya dalam melaksanakan sholat berjamaahnya. Alhamdulillah. Nah, betul. Mungkin selain itu apakah apa namanya diberangkatkan umrah atau yang lainnya? Alhamdulillah sekali sebagai apa namanya saya mendapatkan apresiasi dari yayasan, dari ketua yayasan. Mungkin sebagai apresiasi saya mengabdi selama ini di sini ya, dan itu yang apa namanya yang tadinya yang kita sama sekali tidak membayangkan ya dengan gitu ya. Ya insya Allah gitu, alhamdulillah pada tahun 2018 akhir Desember 2018 saya berkesempatan dengan beberapa rekan dari unit lain itu berangkat umroh ke Tanah Suci gitu ya. Alhamdulillah sekali di sana kita dapat pengalaman apa ya, batin, pengalaman rohani ya, karena kita dekat dengan Baitullah gitu ya. Begitu sebetulnya. Ya. Baik, mungkin Kang Asep sendiri apa namanya? Ketika pengabdian yang kurang lebih sekitar 13 tahun di Yayasan Teratai Putih Global ini, kira-kira apresiasi apa yang telah diberikan oleh yayasan, terus kemudian bagaimana perasaannya setelah mendapatkan hadiah tersebut? Baik, di awal sama persis dengan Pak Wed. Saya meyakinkan diri untuk bergabung dengan Teratai Putih karena begitu ditawarkan oleh ketua yayasan dan saya tanya-tanya di sini seperti apa, yang membuat saya tertarik untuk bergabung itu tadi diwajibkannya sholat berjamaah. Diwajibkannya sholat berjamaah untuk semua guru karyawannya. Walaupun memang ada pertimbangan di awal karena saya kan kerja di Adventures ya.
Jadi di outbound, kemudian di arung jeram, itu pekerjaan saya dulu. Memang dari awal, dari ya jujur aja dari finansial memang lebih besar di sana. Tapi ketika mendengar alurnya dari ketua yayasan itu pada waktu itu, hanya saya memilih untuk bergabung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang berkesan sekali dan membuat saya terus merasa berhutang budi adalah diberikannya kesempatan. Yang memang secara logika nggak mungkin saya mendapatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh yayasan. Contoh, saya lulus SMP, diberikan kesempatan untuk ngajar anak-anak siswa SMA pada waktu itu. Ya secara nalar kan aneh gitu kan. Orang yang lulus SMP ngajar di SMA. Kemudian orang lulus SMP suruh menjadi kepala tata usaha. Nah itu yang membuat saya itu berkesan, sangat berkesan. Kemudian selanjutnya memberikan kesempatan untuk mengembangkan karir. Dan yang terakhir, hal yang paling berkesan tentu sama seperti Pak Abid juga, hanya mungkin lebih dulu saya di 2017. Saya di 2017 itu alhamdulillah sudah mendapatkan ya wasilahnya Yayasan Traktir Putih Global dan SMK Traktir Putih Global 3. Saya mendapatkan apresiasi, penghargaan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh di 2017, berarti di usia 9 tahun ya. Iya, di usia 9 tahun saya bekerja ataupun mengabdi di Traktir Putih Global. Ya jujur ya, untuk saya dan keluarga, ya untuk berangkat umroh dari mana lah gitu ya, untuk saya gitu kalau dilihat dari segi materi. Tapi karena saya yakin mungkin di awal juga Allah itu bukan memanggil orang yang mampu, tetapi memampukan siapa saja yang akan Allah panggil gitu. Dan melalui wasilah Yayasan Traktir Putih Global dan saat itu SMK Traktir Putih Global 3, akhirnya alhamdulillah tanpa mengurangi rasa syukur saya kepada Allah, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Traktir Putih Global yang sudah memberikan apresiasi yang tidak mungkin pernah saya. Ya, baik. Jadi luar biasa ya, dari mulai pengalaman, pengabdian, bekerja selama ya sampai saat ini di Yayasan Traktir Putih Global. Tentunya mungkin Allah yang maha melihat, Allah yang maha tahu ya kan, melihat bagaimana kinerja yang tulus dan ikhlas karena Allah ya kan, tanpa yang tadi Kang Asep sampaikan, mungkin kalau di luar bisa mendapatkan nilai secara finansial yang lebih besar, tapi secara spirit, kelakuan ibadah itu mungkin lebih banyak di sini didapatkan. Betul. Seperti itu. Dan juga alhamdulillah gitu kan, memang yaitu ketika kita berbicara dengan tempat yang sangat suci, yaitu Baitullah, rumah Allah di Makkatul Mukarramah, dan juga ziarah ke makam Nabi di Madinatul Munawwarah, di mana bukan orang yang mampu yang diberangkatkan, tetapi Allah berangkatkan orang yang dianggap istilahnya dia mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan menjadi berkah buat Pak Arif dan juga Kang Asep, ya kan, sekeluarga, dan insya Allah mudah-mudahan min haitsu la yahtasib, puasanya rezeki itu datang dari arah yang tak terduga-duga. Ya, baik sahabat Tarpods Traktir Putih Podcast, demikian tadi bincang-bincang kita di awal. Dan karena itu jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi setelah break berikut ini.